Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, inilah apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan fit dan selalu berpikir positif ya. Kami kembali hadir ke hadapan kawan inilah membawakan informasi hangat dan kontroversial. Kami telah merangkum 5 berita viral yang kami kemas dalam Inilah Berita. Bersama saya Restu Wulandari, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, Presiden Joko Widodo kembali melemparkan pernyataan bersayap mengenai calon pemimpin Indonesia yang akan dipilih dalam pemilu presiden Februari mendatang. Kata-kata yang mengarah kepada pasangan Capres dan Cawapres itu dilontarkan Jokowi saat groundbreaking Kampus 2 Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jawa Tengah pada Rabu 3 Januari 2024. Jokowi awalnya mengatakan Indonesia akan dihadapkan dengan bonus demografi pada tahun 2030 dan bonus demografi itu harus digunakan dengan baik agar cita-cita Indonesia sebagai negara maju terwujud. Jadi intinya Jokowi ingin mengatakan hati-hati memilih pemimpin. Kalau salah memilih, Indonesia bisa terjebak sebagai negara berkembang selamanya. Nah, yang bikin multi interpretasi adalah kalimat Jokowi yang mengungkapkan gerbangnya sudah kelihatan. Maksudnya siapa ya? Nah, berikut pernyataan Jokowi selengkapnya. Saya berkali-kali menyampaikan betapa pentingnya kepemimpinan nasional di tahun 2024, tahun 2029, dan tahun 2034. Karena disitulah kunci yang menentukan negara ini bisa melompat menjadi negara maju atau tidak. Dan pimpinan nasional itu tahu membawa negara ini ke arah maju dengan cara apa, dia harus mengerti, dia harus tahu. Sehingga saya sampaikan, berhati-hati. Kita semuanya harus berhati-hati karena ini kesempatan yang hanya diberikan sekali dalam sebuah peradaban negara. Gerbangnya sudah kelihatan. Tinggal buka dan ngisinya. Kalau buka dan ngisinya benar, tepat, itulah negara maju Indonesia yang kita impi-impikan akan bisa kita capai. Dan Universitas Muhammadiyah, khususnya Universitas Muhammadiyah Purwokerto, bisa menjadi bagian dari itu. Tapi bukan skill saja, bukan urusan talent saja, tapi urusan karakter, building itu juga menjadi kunci bagi pembangunan sumber daya manusia seutuhnya. Oleh sebab itu, silakan mahasiswa angkat tangan yang apal Pancasila. Gimana menurut kawan inilah mengenai pernyataan Jokowi itu? Apakah itu sinyal agar rakyat memilih calon presiden tertentu? Tulis di kolom komentar ya. Kita ke berita kedua, kawan inilah kami menyoroti nasib seorang siswi SMP di Jambi yang dilaporkan ke polisi gara-gara dianggap menghina Presiden Jokowi. SFA melontarkan pernyataan pedas kepada Presiden Joko Widodo atas pencalonan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. SFA membuat video itu karena resah melihat tatanan negara yang dinilainya sudah tak lagi sesuai lantaran tindakan Presiden Jokowi. Video yang diunggah di akun X milik SFA kemudian viral. Nah, setelah videonya tersebar luas, SFA mendapat banyak teror lewat telepon, termasuk mendapat ancaman akan dilaporkan ke polisi oleh sejumlah relawan dari salah satu pasangan calon. Nah, supaya jelas, berikut kami putarkan pernyataan siswi SMP berinisial SFA di akun media sosial X dan kemudian viral. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, sebagai seorang Presiden Republik Indonesia yang berlabel negara hukum, Bapak seharusnya menjaga dan menjalankan undang-undang berdasarkan hukum yang berlaku di negara ini. Bukan dengan merusak tatanan hukum dan memaksakan anak kandungnya menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia 2024. Terlebih lagi menggerakkan aparatur sipil negara dan kepala desa seluruh Indonesia untuk memaksa memilih anaknya menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Bahkan Pak Ganjar Pranowo, calon presiden Republik Indonesia 2024, yang satu partai dengan Bapak, dan juga orang yang ditunjuk sebagai penerus Bapak, memberikan nilai 5
Nilai yang rendah sebagai Presiden Republik Indonesia untuk menjalankan penegakan hukum. Dan begitu juga yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Ini sangat fatal akibatnya. Rakyat seluruh daerah akan memberontak karena diperlakukan hukum yang tidak seimbang, yang akan mengadu antara rakyat dan aparat penegak hukumnya. Memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar menghentikan kekotoran dan kebusukannya menjalankan tugasnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadilah Presiden Republik Indonesia sebagai contoh tauladan yang baik, menjalankan hukum negara dengan baik, sehingga rakyat terayomi dengan baik. Terima kasih. Wow, berani juga ya SFA ini walaupun masih di bawah umur tapi pandangannya kritis, dan kalau sudah begini nih biasanya orang tua yang pusing. Dan benar saja orang tua SFA sangat terkejut dengan dilaporkannya SFA ke polisi karena anaknya masih di bawah umur. Pihak keluarga mengatakan jika kritik SFA untuk Presiden Jokowi dianggap menyinggung, seharusnya pelapor menegur SFA melalui orang tuanya. Gimana menurut kawan inilah? Kira-kira pernyataan siswi SMP SFA itu telah menghina Presiden Jokowi atau tidak ya? Tulis di kolom komentar ya. Kita ke berita ketiga, kawan inilah masih ingat dengan Harun Masiku, politisi PDIP yang juga buronan KPK yang hingga kini tidak jelas keberadaannya. Gara-gara tak juga dapat ditangkap selama hampir 4 tahun, isu Harun Masiku telah meninggal dunia kembali muncul. Kabar meninggalnya Harun Masiku lagi-lagi disampaikan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Bonyamin Saiman. Bonyamin meyakini Harun Masiku telah wafat karena KPK tak serius menangkapnya. Bonyamin mengatakan peluang Harun Masiku ditangkap hanya 30% karena ia sudah meninggal dunia. Isu soal Harun Masiku sudah meninggal ini pernah disampaikan Bonyamin pada 2020 lalu, kemudian muncul lagi pada 2021. Sindiran Bonyamin Saiman ini ditanggapi KPK maksud kami. Kabak Pemberitaan KPK Ali Fikri mempersilahkan Bonyamin melaporkan ke penegak hukum apabila memiliki informasi dan data akurat soal kematian Harun Masiku dan bukan diumbar di ruang publik. KPK memastikan terus mencari Harun Masiku di dalam dan di luar negeri. Kabar terbaru mengenai perkembangan penyelidikan kasus Harun Masiku, KPK memeriksa ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan. KPK mencari tahu keberadaan Harun Masiku melalui Wahyu Setiawan. Harun Masiku adalah tersangka korupsi suap pergantian antar waktu anggota DPR. Sementara Wahyu Setiawan merupakan penerima suap Harun Masiku sebesar 600 juta rupiah. Ia sudah menjalani pidana 7 tahun dan saat ini sudah menjalani pembebasan bersyarat. Licinnya Harun Masiku dari kejaran aparat penegak hukum diduga lantaran ada yang melindunginya. Sebab jika Harun Masiku berhasil dibekuk maka akan menyeret nama petinggi parpol besar di tanah air. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjadi orang yang paling banyak disebut dalam persidangan Wahyu Setiawan. Hasto disebut mengetahui upaya pergantian antar waktu anggota DPR itu. Memang rumit sekali ya kasus ini, atau memang sengaja dibuat rumit? Informasi keempat masih terkait dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto sangat berang dengan kasus penganiayaan yang dilakukan sekelompok oknum TNI terhadap 2 relawan Ganjar Mahfud MD. Hasto terang-terangan menyebut Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto terlibat. Hasto mengatakan ada simpatisan Prabowo dalam tubuh TNI sehingga memicu pengeroyokan 2 relawan Ganjar Pranowo di Boyolali, Jawa Tengah Sabtu pekan lalu. Hasto sendiri mengaku heran jika benar ada simpatisan Prabowo di tubuh TNI. Sebab Prabowo yang pernah jadi Pangkostrat era Soeharto itu sudah lama berhenti dari TNI. Sementara itu 6 anggota TNI penganiaya relawan Ganjar Mahfud telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut informasi dari pihak TNI, kasus pengeroyokan relawan Ganjar Mahfud MD oleh anggota Yonif 408 Suprasta Boyolali dipicu suara bising knalpot brong. Anggota TNI yang sedang berkegiatan terganggu suara knalpot brong para peserta kampanye yang melintas. Mereka lantas mencegat pengendara yang menggunakan knalpot brong hingga terjadilah pengeroyokan di jalan raya. Akibat penganiayaan itu korban 7 orang mengalami luka-luka dan 2 orang harus dilarikan ke rumah sakit.
Tentu ini sangat disayangkan ya, dan apapun alasannya kekerasan seperti ini tidak dibenarkannya, dan siapapun oknumnya juga harus diusut sampai tuntas. Terutama itu tuh tadi, benar atau tidaknya ada keterlibatan dari Prabowo Subianto seperti yang disebut oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dari pihak tim kampanye nasional Prabowo Gibran juga sudah angkat bicara ya terkait tuduhan tersebut, seperti Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, yang mengaku prihatin dengan Hasto yang asal tuduh seperti itu. Habibur Rahman menilai ucapan elit seperti Hasto bisa disalahpahami oleh masyarakat di akar rumput. Kalau menurut kawan inilah sebagai masyarakat gimana? Tulis ya di kolom komentar. Kita sampai di informasi kelima, seperti biasa tidak penting tetapi menggemaskan khas inilah berita. Relawan Ganjar Pranowo dianiaya oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah gara-gara menggunakan knalpot brong dan mengganggu anggota TNI yang sedang berkegiatan. Lalu bagaimana dengan video ini? Ini tadi video pendukung Prabowo Gibran yang tergabung dalam Laskar Arafat sedang berkampanye menggunakan knalpot brong. Anggota kelompok Laskar Arafat sengaja menggeber-geber kendaraannya sampai mengeluarkan kepulan asap. Video ini mendapat tanggapan dari netizen dan membandingkan dengan pendukung Ganjar Mahfud yang dianiaya gara-gara pakai knalpot brong. Netizen menulis, "Tenang Pak Prabowo, pendukung Anda dengan knalpot brong ini tidak akan diapa-apain aparat, berbeda dengan pendukung 03 di Boyolali." Begitu katanya. Gemas sekali ya dengan komentar netizen ini ya. Netizen ini kelihatannya ya mungkin berpikiran sama dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto kalau Prabowo Subianto ini terlibat di balik penganiayaan pendukung Ganjar Mahfud di Boyolali. Tapi apa iya Prabowo terlibat cuma perkara knalpot brong? Tapi sebagai pengingat ya, demi mewujudkan pemilu yang damai, alangkah baiknya sesama pendukung itu sportif ya, santun dan jangan ada kekerasan. Begitu juga untuk oknum-oknum yang harusnya menjaga keamanan dan ketertiban selama pemilu ini. Jangan sampailah melakukan tindak kekerasan karena capres-cawapresnya saja damai-damai aja kok kelihatannya. Nah, apalagi ini sudah tahun 2024, tetap semangat dan kita sudah harus siap nih menjalani tahun politik ini tentunya dengan semangat juga, dan semoga juga kesuksesan menyertai kita semua di tahun ini. Terima kasih sudah menonton Inilah Berita, dan demikian Inilah Berita kali ini. Jangan lewatkan juga Inilah Berita selanjutnya yang pastinya dengan informasi yang lebih menarik. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe ya kawan. Dapatkan juga informasi lengkap seputar pemilihan umum di kanal pemilu.inilah.com. Saya Restulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.